kita jangan sampai di tahun dimana kita dipersiapkan untuk terima berkat yang berlimpah-limpah ini, kita kebablasan sampai akhirnya lupa, kita cuma mikirnya terima. Tapi kita mau belajar untuk belajar juga berkata cukup. Shalom sekali lagi semuanya. Hari-hari ini kita sudah masuk ke tahun penanggalan Ibrani, tahun yang baru, Pei, di mana dikatakan kita ini masuk di dalam tahun kasih karunia ganda. Berapa banyak yang sangat excited untuk terima berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang ganda dari Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Kasih karunia tuh apaan sih? Apa itu kasih karunia ya? Oh berkat kak, berkat. Terima. Seneng kita kalau ngomong berkat ya. Kasih karunia supaya kita ini sama persepsinya saudara ya. Kasih karunia itu adalah kebaikan yang sesungguhnya itu gak layak untuk kita terima. Tapi Tuhan kasih gitu. Dan itu kita peroleh, kita dapat bukan karena usaha kita pokoknya baik-baikin seseorang supaya yang harusnya bukan bagianku supaya akhirnya nanti jadi bagianku. Tanpa kita lakukan apa-apapun, kasih karunia itu turun buat setiap kita. Kalau yang memberi kasih karunia mau memberi gitu. Ya. Dan kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma. Kita gak perlu bayar something untuk kita ini menerima kasih karunia. Saudara sadar gak? Kita sekarang ada duduk di tempat ini. Itu juga karena kasih karunia loh. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, gak mungkin Tuhan tangkap untuk kita bisa ketemu sama Tuhan di tempat ini. Dipilih dan dipanggil sama Tuhan jadi anak-anaknya, itu kasih karunia yang besar dari Tuhan. Haleluya. Nah, jadi kasih karunia kita sepakat, kasih karunia yang ganda, yang double, itu yang akan kita terima tahun ini, yaitu ini kebaikan demi kebaikan yang sesungguhnya kita gak layak untuk terima. Bentuknya apa supaya lebih bisa kebayang lagi? Yohanes 1 ayat yang ke-16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat firman Tuhan dengan jelas katakan kita ini dilayakan untuk terima kasih karunia demi kasih karunia. Udah dapat satu kasih karunia, dapat lagi. Di Alkitab bahasa Inggris jelas banget, di situ dikatakan kasih karunia demi kasih karunia itu, saya langsung aja terjemahin. Bentuknya apa? Yang pertama dikatakan spiritual blessing upon spiritual blessing. Artinya kasih karunia yang kita terima tuh bentuknya berkat rohani. Katakan berkat rohani. Keselamatan yang kita terima dari Tuhan, itu berkat rohani yang sungguh-sungguh luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Spiritual blessing, berkat-berkat rohani, apalagi ada sukacita, ada damai sejahtera, itu berkat rohani loh saudara. Di dalam Tuhan kita gak bisa tuh dapetin itu. Mungkin orang berusaha untuk cari kebahagiaan, cari damai sejahtera, tapi damai sejahtera yang sesungguhnya kita terima dari Tuhan Yesus. Haleluya. Nah lalu apalagi bentuknya yang kedua? Favor upon favor, kebaikan demi kebaikan. Coba kita cek dan recheck. Selama kita ini ikut Tuhan, bukankah kebaikan demi kebaikan Tuhan selalu mengejar kita? Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan coba? Dan Tuhan bilang tahun ini kita akan ngalamin itu lebih lagi dari hari-hari yang lalu. Ganda, double. Oh kemarin udah terimanya berlimpah. Wah tahun ini kita akan terima jauh lebih besar. Lebih luar biasa lagi. Kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Modelnya kayak apa ya? Gak usah pikir-pikir. Karena Tuhan bilang 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang gak pernah timbul dalam hati kita. Kita gak pernah pikir, gak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan sediakan. Kuncinya apa? Sayang aja sama Tuhan. Mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Kebaikan demi kebaikan Tuhan sediakan buat setiap kita. Lalu yang berikutnya, bukan cuma yang rohani-rohani, bukan hanya kebaikan-kebaikan, tapi dikatakan hadiah demi hadiah yang bertumpuk. Wah ini bahasa Inggrisnya bagus saudara ya. Give, hadiah, artinya ada sesuatu yang memang kelihatan yang kita akan terima gitu. Ya, berapa banyak yang seneng banget kalau terima hadiah. Ini Natal ya. Saya dengar ada yang tuker kado, udah selesai tuker kadonya. Apa nanti ya? Oh nanti ya. Oh berapa banyak yang seneng kalau mau terima kado coba? Tuhan bilang give upon give. Hadiah demi hadiah Tuhan
sedang sediakan nih buat setiap kita. Bahkan hadiahnya ganda. Haleluya. Nah, jadi kita semua, saya percaya kita semua senang terima berkat dari Tuhan. Tapi hari ini saya ingin bagikan sesuatu yang kita akan belajar hari ini adalah kita jangan sampai di tahun dimana kita dipersiapkan untuk terima berkat yang berlimpah-limpah ini, kita kebablasan sampai akhirnya lupa, kita cuma mikirnya terima. Tapi kita mau belajar untuk belajar juga berkata cukup. Sekali lagi ya, ini tahun dimana Tuhan mau memberkati kita berlimpah-limpah nih. Tapi jangan sampai kita jadinya keblinger gara-gara kita kasih karunia ganda, berkat rohani, kebaikan, hadiah demi hadiah. Wah, tahun ini aku diberkati, berlipat kali ganda. Wah, terima terus kagak pernah keluar saudara ya. Itu nanti bagian minggu depan Bapak Gembala akan bawakan soal menabur nanti ya. Tapi saudara, hari ini kita mau belajar, ayo kita belajar untuk berkata cukup. Waktu Sabtu yang lalu saya bagikan ini, sebelum saya naik mimbar, saya nitip sama suami saya kan. Saya bilang, yang tolong dengerin ya, tolong perhatiin, nanti aku mau sharing bla bla bla. Tolong kasih aku masukan, takutnya terlalu susah, terlalu berat atau gimana, tolong kasih aku masukan. Pas aku udah turun, di belakang aku tanya, gimana yang tadi aku ada masukan apa enggak buat aku gimana? Dia cuma satu kata, cukup. Berarti mudeng saudara ya. Kemarin juga yang ibadah 3 ya, ibadah 3 juga ada yang cerita. Wah abis denger ini saudara ya, makan-makan dikul, ayo tambah lagi. Jadi pada gak enak hati saudara, pada enggak kak, enggak makasih kak, cukup katanya gitu ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang ini saudara ya, belajar untuk berkata cukup. Sebelumnya saya mau cerita dulu saudara ya. Waktu beberapa bulan yang lalu kan kami sekeluarga pergi ke Eropa, kita naik kendaraan umum lah semua di sana gitu ya, transportnya. Nah namanya tempat baru gitu kan, kita nih bolak-balik walaupun kita udah beli kartu, ada yang kartunya bisa 24 jam, ada yang 48 jam kayak gitu. Bolak-balik tuh beberapa kali kita tuh salah melulu saudara ya, salah naik lah, salah turun, maksudnya gini, ternyata beda-beda tempat itu, ada yang harusnya naiknya dari tengah, keluarnya di depan, ada yang terbalik, naiknya dari depan, turunnya di tengah, ada yang bebas segala macam. Jadi kita tuh bingung kalau naik transport ini mesti naiknya dari mana, kita ngintilin orang aja. Dan beberapa kali kita tuh salah sehingga bingung cara bayarnya gimana gitu. Dan beberapa kali itu kami tuh menerima kasih karunia dari supir busnya saudara ya. Udah berapa kali saya hitungin kayaknya 2-3 kali deh tuh yang di dalam kota. Supirnya bilang akhirnya udah gak apa-apa, udah naik aja gitu. Tutnya nggak bisa gitu, jadi kayak pakai QR code gitu, pas lagi di scan, wah kok nggak bisa, terus si supirnya bilang, udah nggak apa-apa, naik aja, dapat kasih karunia. Ini kan harusnya nggak gitu kan, harusnya kan bayar. Coba di Hong Kong, ada yang pernah nyobain gitu, naik bus terus patatong ditutut nggak bisa gitu kan ya, pakai yang apa, pakai duitnya, aduh uangnya $100 ya gitu kan ya. Terus kalau kita jalan ngeloyor aja, pasti diterakin sama supirnya kan. Diterakin apa? May Peichin, wow itu yang baju kotak-kotak, May Peichin gitu ya. Ya seperti itulah saudara ya. Bahkan di Hong Kong sendiri pun kalau naik tram, naik teng-teng sama naik bus kan kita kadang-kadang pintunya kan gak sama toh. Ya kayak gitu, jadi makanya kami tuh di sana salah-salah mulu, tapi menerima kasih karunia dari supir busnya. Sampai yang terakhir saudara ya, hari terakhir nih, biasa hari terakhir tuh duit-duit udah receh-receh tuh ya, udah sisa-sisa terakhir kan. Kita beli tiket di mesin, gak bisa pakai kartu, mesinnya pakai uang cash, cuman bisa beli buat 2 orang, saya sama suami saya. Levi ini belum beli tiket nih, terus dia bilang ya udah nanti aku di jalan aja aku beli pakai apps gitu. Ternyata di jalan appsnya tuh muyer. Itu perjalanan lumayan jauh dari kota sampai ke airport saudara. Dan di tengah jalan tuh bakal ada kondekturnya yang ngecekin. Saya dalam hati udah mateng kok, nanti kalau diperiksa sama kondekturnya ini anak gua 1 belum bayar, nanti kalau diturunin tengah jalan gimana gitu ya kan. Beneran saudara, akhirnya dicek, pas lagi dicek di jalan masih belum bisa juga, dia belum bisa. Jadi dia belum beli tiket, kami berdua udah. Pas kondektur yang ngecek, kita keluarin tiketnya, oh ini ada gitu. Pas ke Levi gitu kan, terus dia bilang, kita jelasin gitu, ini kita bukan gak mau beli tiket, masalahnya gak bisa nih bla bla bla. Terus
si konektornya bayar lagi, dapat lagi kasih karunia. Dia bilang, udah nggak apa-apa, naik aja. Terus kita yang nggak enak hati kan gitu kan, udah terima kasih karunia terlalu berlimpah-limpah nih gitu kan. Akhirnya kita bilang, nanti kita bakal beli tiketnya ntar yang dari airport ke kota. Kan harganya sama, dari kota ke airport, sama dari airport ke kota kan sama aja gitu. Nanti kita pasti akan beli di sana, pasti kita akan bayar kok gitu kan. Jadi kebanyakan terima kasih karunia akhirnya jadinya nggak enak sendiri gitu loh. Ya, dan beneran pas sampai sana, saudara ya, pas turun kereta ada mesin kita bisa bayar pakai kredit card gitu, pakai kartu, langsung kita beli, pasti konektornya ada di situ, kita langsung pamerin, kita udah beli ya buat dia gitu kan. Nah saudara, kita tuh kalau menerima sesuatu kita seneng gak? Tapi kalau terus-terusan berlimpah-limpah, ada rasa gak enaknya ya? Nah gak tahu juga sih, ada juga mungkin yang aji mumpung, mumpung kali ya gitu kan. Oh, hari ini dibayarin McDonald. Oh iya makasih ya kak. Besok lagi makan lagi pergi ke Taikalo gitu. Aduh kak saya lupa nggak bawa dompet. Itu dibayarin. Ntar besok alasannya apa lagi? Wah ini modus banget ya kayak gitu ya. Kira-kira ngeselin ya kalau ada orang yang kayak gitu? Banget ya. Udah dibayarin, udah segala macam. Mau minta lebih lagi. Kagak cukup tuh kebaikan gua kemarin tuh. Minta lagi. Di Alkitab ada loh yang kayak gitu guys. Ya, ada beneran yang kayak gitu. Siapa? Bangsa Israel. Waktu dituntun sama Tuhan keluar dari tanah Mesir, ya kan? Itu kebaikan Tuhan tuh, kasih karunia Tuhan buat bangsa Israel tuh apa? Kurang apa coba saudara? Keluar Tuhan tuntun, Tuhan lepasin dari perbudakan, ngelewatin lautan yang dibikin kering ya kan? Mereka jalan santai-santai, lihat kiri kanannya ikan-ikan pada jalan bareng ya kan? Orang mah jalan sama anjing, sama kucing, ini jalan sama ikan. Temboknya air kan ikan-ikan, ada lumba-lumba lagi nari, kita jalan santai di sini. Orang bangsa Israel dituntun sama Tuhan begitu luar biasa. Sampai di seberang mereka minta air, Tuhan sediain air. Mereka minta makan, Tuhan sediain makanan. Minta daging, Tuhan kasih daging. Tapi masih aja kerjanya apa? Hobi. Sungut-sungut, itu kalau ngisi buku kenangan tuh zaman dulu kita ya, nama, tanggal lahir, cita-cita, hobi bangsa Israel, sungut-sungut. Ya, merasa nggak cukup aja, minta lebih dan lebih lagi. Tuhan sediakan roti mana buat bangsa Israel. Setiap pagi selama 40 tahun Tuhan menyediakan mana. Dikatakan mana ini warnanya putih seperti ketumbar, rasanya seperti kue madu. Wah kira-kira enak gak saudara? Bentar lagi ya, belum buka puasa ya, bentar ya. Enak ya ngebayanginnya ya. Setiap hari disediain. Ini mana bahasa Ibraninya itu har, artinya apakah ini. Jadi kalau saya terjemahkan ke bahasa Kantonis, mana ini kalau bahasa Kantonisnya mungkin ya, jadinya meleka. Kan mereka bingung ya, mereka dapat kan, tiap pagi ada hujan mana gitu kan. Mereka pertama tuh bingung, makanya pakai bahasa Ibrani har gitu kali ya gitu ya. Kalau bahasa kita, meleka gitu kan. Apaan tuh kalau bahasa Indo gitu lah ya. Nah jadi mereka tuh disediain sama Tuhan luar biasa. Setiap hari mereka terima ini. Nah di Keluaran pasal yang ke-16 dicatat, ini uniknya saudara ya. Waktu mereka itu setiap pagi ngambil, ditakar, lalu dikatakan gini, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi ini mereka tuh sebetulnya lagi di training sama Tuhan untuk mencukupkan diri, ambil seperlunya, bukan sesuai dengan keinginan. Nah kita nih kadang-kadang kita mesti bisa membedakan antara ini tuh keperluan, kebutuhan atau keinginan. Kalau kita nggak bisa membedakan saudara, keinginan yang kita kasih makan terus, inginnya kita tuh banyak. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Keinginan kita tuh banyak saudara. Nggak akan ada habis-habisnya.
Tapi kalau kebutuhan kita bisa saring yang memang benar-benar esensial, memang benar-benar penting, harus, mesti, kudu. Nah itu memang kebutuhan. Ini bangsa Israel lagi diajarin sama Tuhan untuk mengambil sesuai dengan keperluannya. Dan dikatakan gini sama Musa, lewat Musa. Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Kan tadi udah dibilang, ambil seperlunya, jangan ditapau, ditinggalin untuk sampai besok pagi. Gitu. Tapi ada aja yang bandel, waktu ada yang bandel, ngambilnya over, ngambilnya lebih dari yang dibutuhkan. Hasilnya apa? Ayat yang ke-20, berulat dan berbau busuk. Tuh. Mungkin kalau si Musa zaman itu si Musa tahu ada yang ngumpulin sampai besok nih, ada yang berulat sama busuk gitu kan. Gue bilang juga apa? Udah dibilangin ya, bandel lu pada gitu kan. Ambil secukupnya, ambil seperlunya, jangan diinepin sampai besok. Makanya Musa marah tuh. Ya. Nah, di sini bangsa Israel diajar sama Tuhan untuk jangan serakah. Kira-kira bangsa Israel udah ada kapoknya nggak, saudara? Kemarin udah kayak gitu, ngambil lebih, besoknya ditumpuk lagi, berulat dan busuk. Kira-kira berhari-hari kalau mereka begitu terus, bakal lakuin lagi nggak? Nggak tahu sih, nggak dicatat sih. Tapi pokoknya udah dikasih tahu nih. Ini lagi ngajarin jangan serakah. Serakah kata menurut Kamus Bahasa Indonesia nih ya, KBBI. Apa itu artinya serakah? Serakah itu adalah sifat atau sikap negatif. Suatu sifat yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya. Gak pernah puas, maunya lebih lagi. Selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Persamaan katanya loba, bukan lobak ya. Loba, tamak, rakus. Bisikin pelan-pelan kiri kanannya, jangan rakus. Gak enak kalau kenceng-kenceng ya. Atau bisa juga dikatakan keserakahan adalah kecintaan terhadap harta duniawi secara berlebihan. Nah, jadi saudara, jangan sampai kemasukan nafsu rakus ini loh. Ini di Alkitab dicatat loh beneran, sampai kata-katanya tuh rada kasar dicatat di sini. Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Sampai kenapa katakan kemasukan nafsu rakus? Mereka kan udah disediain mana itu kan setiap hari. Terus mereka masih sungut-sungut lagi, mereka masih minta lebih lagi, mereka protes, mereka demo, kami mau daging. Kalau buat saya tidak berlaku, menurut saya daging itu tidak enak. Kalau saya protesnya, saya mau gorengan. Wih, sound efeknya bagus bro. Nah, itu bangsa Israel, mereka udah disediain mana, masih gak puas, mereka minta daging. Tuhan kasih gak? Kasih. Oke, gua kasih nih, kasih. Dikirim burung puyuh sama Tuhan, syut, burung puyuhnya terbangnya gak tinggi-tinggi, jadi gampang nangkapnya gitu kan. Itu orang-orang yang kemasukan nafsu rakus itu, dikatakan sampai bikin Tuhan tuh marah. Mereka makan dengan lahap sampai daging masih di mulut mereka belum dikunyah, murka Tuhan turun. Mereka mati, mulutnya tuh masih penuh dengan makanan, dengan daging yang mereka minta itu. Gara-gara apa? Kemasukan nafsu rakus. Aduh, amit-amit jangan sampai ada yang gitu. Ya. Jangan sampai kita kemasukan nafsu rakus, keserakahan yang selalu gak puas dan pengen lebih dan lebih lagi. Apalagi kalau kita tidak punya kemampuan untuk itu. Halo? Udah punya sepatu putih, pengen sepatu hitam. Udah punya sepatu hitam, lagi Natalan, pengen sepatu merah.
Habis sepatu merah, oh cocok ya merah terus kuning, hijau gitu kan. Kan biar matching dari atas ke bawah gitu kan, merah semua, kuning semua ya kan. Hati-hati. Ini nafsu yang mana nih? Apalagi kalau kita akhirnya jadi memaksakan. Ini kebutuhan atau keinginan? Nggak jawab sendiri. Kadang-kadang memang ada yang butuh juga sih gitu kan. Ya. Oke. Udah rusak oke. Nah ngerti. Ya. Karena kalau memang mampu ya nggak apa-apa. Tapi jangan memaksakan itu dia. Ya yang bahaya itu jangan sampai memaksakan diri demi untuk kayaknya ngikutin tren gitu ya. Nah saudara saya ingin cerita dulu nih ada satu contoh nih menarik saudara ya. Saya lihat di YouTube nih. Ini orang Jepang ya. Si orang Jepang ini minimalis ekstrim. Jadi dia tuh bener-bener barangnya tuh, nih rumahnya enak banget tuh, kosong kayak gitu, gak ada apa-apa. Ini rumah bukan studio apaan gitu ya, galeri atau apa, enggak bukan, ini rumahnya dia. Terus dia bilang, saya sekarang punya barang tuh total ada 250 item. Nah menurut kalian 250 item tuh banyak apa dikit? Dah, nanti jawab lagi sendiri belakangan setelah dengerin ini ya. Dia bilang, barangku total, dia beneran hitungin 250 item. Barangku aku taruh di lemari ini. Dia bawa hostnya itu ke lemarinya dia. Pas dibuka, dreng lah, lemarinya kosong itu. Padahal bayangannya si hostnya itu kan, wah 250 banyak harusnya taruh di lemari ya penuh lah gitu. Kagak, itu barang dia ringkes kecil-kecil gitu. Barangnya tuh ada yang udah, itu di dalam itu lumayan komplit juga tuh. Ada dia suka main game, ada peralatan gamenya dia juga. Tapi semuanya diringkesin gitu kan. Terus dia suka olahraga main pedang-pedangan gitu yang kayak gini. Itu pedangnya bisa dikempesin. Jadi pedangnya kayak balon gitu loh. Jadi kalau dia mau baru ditiup gitu kan. Buat olahraga kayak gitu. Barangnya ringkes banget. Dan yang paling menariknya adalah baju dia itu semua cuma satu style. Hitam semua. Tuh pas ada tulisannya tuh, dia bilang I don't have to use time to decide what to wear. Jadi dengan demikian dia kalau mau pergi kemana-mana ringkes cepet, bajunya hitam semua, kagak pusing mikirnya kan. Kalau kita semakin banyak pilihan kita makin pusing mau mikir pakai baju apa. Coba kita yang pelayan jemaat nih, baju kotak-kotak pasti lebih dari satu lah kalian. Ya enggak? Siapa yang langsung set pokoknya langsung ambil baju seadanya set langsung pakai. Pasti cewek-cewek ini kebanyakan mikir nih. Mikirnya udah dari semalam-malaman pula. Aduh besok gue pakai baju apa ya gitu. Yang ini apa yang ini ya? Ini apa yang ini ya? Kalau yang ini bajunya yang bawahnya. Nah tuh si orang Jepang nggak usah mikir, dia hemat waktu banyak untuk mikir yang kayak gitu-gitu. Jadi dia bajunya hitam semua. Dia ambil dari yang sini, pakai, cuci, nanti kering, taruhnya di sini. Berikutnya pakai yang ini, gitu. Jadi pokoknya udah tinggal set gitu aja. Saking ringkesnya, dia pergi ke luar negeri ke Taiwan, dia ngedesain baju sendiri, di mana dia kalau pergi-pergi nggak usah bawa koper. Barangnya semua ada di badan dia, laptop di kantong belakang, ya. Terus kabel-kabel charger di sini, dompet segala macam. Jadi pergi ke luar negeri tinggal lenggang begitu aja. Sampai dia ditangkap di imigrasi katanya. Dicurigai, kenapa lu keluar negeri kok gak bawa apa-apa? Lah kita ya kalau keluar negeri gembolannya segabrek. Ya gak? Sinilah yang ditarik, belum lagi yang dikirim paketan. Ya kan? Ya gak apa-apa kalau duit sendiri gak apa-apa ya. Oke. Nah ini si orang Jepang ini, secara tidak langsung dia tuh sedang mempraktekkan tuh, mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Dia aja bisa tuh kayak gitu ya. Coba kita baca dulu nih ayatnya. Ibrani 13 ayat 5. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi hari ini ayo. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan sampai jadi hamba uang. Kalau memang lagi bangun rumah di Indonesia, butuh keperluan khusus untuk itu lebih banyak. Ya di sini irit-irit lah, kencangkan ikat pinggang. Ya, you know lah ya maksudnya ya. Tahu skala prioritas gitu. Nah, jadi kembali lagi ke tadi saudara ya, jangan sampai ada nafsu
serakah, nafsu rakus, keserakahan. Kenapa? Karena ini penting saudara ya. 1 Timotius 3 ayat ke-8 itu dicatat diaken-diaken artinya pelayan Tuhan. Salah satu persyaratan untuk jadi pelayan Tuhan itu jangan serakah, ini dicatat di Alkitab. Mungkin bisa nggak ya kita bikin audisi untuk pelayan Tuhan supaya bisa tahu ini serakah atau enggak, kita ajakin makan buffet gitu ya. Kita makan all you can eat gitu, nih mana yang serakah nggak masuk nih berarti gitu ya. Kita kalau makan buffet kan all you can eat kayak nggak mau rugi gitu kan, maunya udah kenyang juga, rugi nanti ini kalau hati-hati saudara ya. Nah Efesus 5 lebih horor lagi saudara, ingat ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah juga termasuk di situ. Ternyata orang serakah itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Waduh, jadi ternyata serakah itu kayaknya normal, kayaknya orang-orang ya emang kan namanya manusia bisa kepengen ini dan itu. Tapi ternyata hati-hati saudara, sampai bisa nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah di sini dicatat. Ya karena itu mari kita mau belajar berkata cukup. Amin. Untuk kita bisa belajar berkata cukup, kuncinya satu, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita terus-terusan membandingkan diri dengan orang lain, kita gak akan ada cukupnya. Karena kita pasti akan melihat kelebihannya orang lain melulu. Wah dia udah punya ini, wah aku belum. Wah banding terus. Wah tetangga sebelah itu TV-nya udah TV yang tipis. Kering enak ya, tipis kering tuh enak, martabak ya. Jadi pengen. Cukup. Ya, jangan suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Ada ayatnya di sini ya, catat nanti baca di rumah. 2 Korintus 10 ayat 12 saudara ya. Lanjut, lalu yang kedua, supaya kita bisa berkata cukup, kita mau bersyukur. Ya, ucap syukur senantiasa. Ucap syukur tuh artinya kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita fokusnya yang tidak ada pada kita, itulah jadinya kayak bangsa Israel, jadinya sungut-sungut. Karena mikirnya yang nggak ada, nggak ada daging nih, minta daging. Kenapa sih di sana dulu di Mesir, wah komplit makanannya, ada bawang bombay, bawang ini segala macam komplit, di sini kagak ada apa-apa. Kalau kita mikirnya yang nggak ada di kita, satu kita jadi bandingin dengan orang lain, kedua kita jadi nggak bisa bersyukur. Tapi kalau kita mau belajar berkata cukup, stop bandingkan dengan orang lain dan kita mau bersyukur. Haleluya. Contohnya si Paulus tuh dia semua yang tadi nyatet ayat-ayat ini saudara, dia memberikan keteladanan 1 Timotius 6 ayat 8. Dia katakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi mungkin kalau si Paulus hidup di zaman sekarang, asal ada makanan dan internet cukuplah. Kayaknya zaman now kayaknya gak bisa hidup tanpa HP, internet apa segala macam ya. Ya kan boleh lah buat komunikasi sama keluarga ya, bukan buat ngelaba sama yang lain kan. Oke, terus Filipi 4 ayat 11 dikatakan, ini Paulus yang bilang, ku katakan ini bukan karena kurang, tapi dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Boleh senggol dong toel kiri kanannya, kasih tahu cukupkan diri dalam segala keadaan. Iya. Kita kembali lagi ke roti mana tadi ya. Perhatiin ya. Tadi kan dikasih tahu sama Musa, nggak boleh tapau ya, nggak boleh sisain sampai besok, ambil secukupnya. Tapi khusus hari ke-6 itu mereka boleh ambil 2 kali lipat banyaknya, boleh ambil porsinya ganda. Ya, kenapa? Karena besoknya itu adalah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari perhentian, hari yang kudus untuk Tuhan. Jadi mereka hari ke-7 mereka gak boleh ngapa-ngapain, sehingga hari sebelum hari Sabat itu yaitu hari ke-6 mereka boleh ambil porsinya ganda. Dan Alkitab mencatat di hari yang khusus hari itu, yang dilebihin itu tidak berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Ini bedanya.
Waktu aku persiapin ini saudara, tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu saudara ya. Kita kan sekarang lagi di tahun kasih karunia ganda. Ya, kenapa tahun kasih karunia ganda? Sebab besok Tuhan hari yang kudus bagi Tuhan. Besok adalah Sabat, hari yang kudus bagi Tuhan. Harinya Tuhan udah deket banget nih. Makanya kasih karunia ganda Tuhan limpah-limpahkan. Berlimpah-limpah Tuhan kasih. Berikan kasih karunianya, berkat spiritual tadi, berkat rohani, kebaikan demi kebaikan. Tujuannya apa? Supaya everyone harvest now itu terjadi benar-benar now. Bukan kemarin, bukan besok-besok, tapi now gitu. Ya, Tuhan rindukan ini terjadi di tahun kasih karunia ganda ini. Karena untuk persiapan hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Karena itu hari ini yuk kita mau belajar. Jangan cuma fokus sama mana yang bisa berulat dan busuk. Jangan cuma fokus kepada apa yang ada di dunia yang bisa habis, bisa hilang, bisa lenyap. Tapi roti hidup yaitu Yesus itu sendiri. Itu yang perlu kita kejar lebih lagi. Kita berkata cukup sama berkat-berkat yang cuma sementara. Tapi kita perlu haus dan lapar lebih lagi sama Yesus yang adalah roti hidup. Sama Yesus yang adalah air hidup yang membuat kita ini tidak haus lagi. Saudara nangkap apa yang aku maksud? Dan ini menjadi bagian kita yang sudah terima kasih karunia untuk menyebarkan berita ini buat orang-orang yang masih ada di luar sana. Orang-orang yang masih belum kenal Jesus for everyone, itu tugas kita. Karena itu inilah hari-harinya Tuhan mau pakai setiap kita. Jangan sampai ada yang fokusnya cuman yang kayak orang Israel itu loh. Fokusnya roti mana, fokusnya minta daging, minta ini, minta itu, minta yang sementara-sementara. Sedangkan ada tugas yang jauh lebih besar yang menanti kita. Karena itu yang terakhir, untuk kita bisa berkata cukup. Mari kita mau pikirkan perkara yang di atas. Lebih daripada perkara-perkara duniawi yang sementara. Amin saudara. Berapa banyak yang rindu dipakai sama Tuhan coba. Untuk bawa jiwa-jiwa sama Tuhan. Ini loh waktunya. Ini momentumnya. Ini waktu yang sangat-sangat tepat di mana tuaian yang besar itu ada di depan kita. Kemarin Paniko baru pengumuman tahun 2025 adalah tahun penuaian. Amin. Kita gak akan bisa menuai sendirian saudara. Kita butuh kerja bareng untuk kita mau menuai ini. Untuk kita mau menuai dipakai sama Tuhan, bekerja lebih lagi buat Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Kitanya sendiri perlu fokus, punya fokus yang benar. Kita gak akan punya hati buat jiwa-jiwa kalau kita sibuk ngurusin diri kita sendiri. Kalau sibuknya pusingnya cuman, aduh aku pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Udah. Cukup. Sekarang waktunya kita mau berlari lebih lagi. Mengejar yang kekal. Pekerjaan Tuhan besar dan butuh kerjasama kita semua. Mari kita mau haus dan lapar sama Tuhan lebih lagi. Yang mau katakan amin. Yang mau dipakai sama Tuhan, yang mau haus dan lapar sama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Ini kami Tuhan. Kami tahu ini waktunya Tuhan untuk berkarya, bekerja lebih lagi dengan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di akhir zaman ini Tuhan. Untuk membawa tuaian itu datang kepadamu ya Aba. Dan kami mau Tuhan Kau pakai menjadi alat-alat-Mu. Hari ini kami mau bertobat Tuhan. Ampuni kami kalau sempat ada keserakahan. Ampuni kami kalau sempat ada dosa, kerakusan itu dalam hati kami yang gak puas akan segala sesuatu. Padahal berkat-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami dan kami mau bertobat hari ini. Kami mau fokus kepada perkara yang di atas. Kami mau mengejar Engkau lebih lagi. Lebih dari apa yang ada di dunia ini Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan. Lebih dari skala